Semua orang mengira bahwa ia hanyalah pecundang tak berguna, tapi setelah digigit zombie, bukannya menjadi zombie, ia malah mendapatkan kekuatan hebat. Ikoma hidup di dunia yang ancaman terbesar umat manusia adalah zombie berhati besi yang disebut Kabain. Monster-monster ini muncul entah dari mana sekitar 20 tahun lalu, dan mereka tidak bisa dibunuh, kecuali hati berlapis baja mereka dihancurkan. Namun itu hampir mustahil, karena dunia saat itu masih berada di era para samurai. Senjata api dan teknologi ala Amerika masih menjadi hal yang jauh di masa depan. Para zombie itu mengamuk di seluruh dunia, membunuh manusia dan mengubah mereka menjadi salah satu dari kawanan mereka. Untuk bertahan hidup, sisa umat manusia bertahan di kota-kota berpagar tinggi dan mengandalkan kereta berbaju baja untuk bepergian, serta mengangkut persediaan. Di salah satu kota benteng itu, seorang mekanik kereta bernama Ikoma berusaha menjadi manusia besi bagi dunia tersebut dengan menciptakan senjata yang mampu menembus hati besi para zombie. Ia menganggap orang-orang yang meninggalkan harga diri dan bersembunyi di balik tembok hanyalah segerombolan pengecut. Menurutnya, lelaki sejati menghadapi musuh atau mati saat mencoba. Ia memakai versi tekanan tinggi dari senjata paku untuk menembus lempengan logam sebagai simulasi hati zombie, namun tetap gagal. Kecewa oleh kegagalan itu, ia pergi ke bengkel rel untuk bekerja seperti biasa, di mana hampir semua orang mengejeknya sebagai pahlawan gagal. Ikoma naik ke salah satu gerbong untuk melakukan perawatan rutin sambil menggerutu soal kegagalannya. Temannya menyarankan agar ia menggunakan lebih banyak bahan peledak. Ide itu disukainya, dan ia pun meninggalkan pekerjaan untuk kembali ke lab. Namun ketika ia tiba, seluruh bengkel sedang berhenti total karena kedatangan tamu yang tidak biasa. Putri Ayame datang meminta para mekanik memperbaiki senjata uap milik ayahnya. Semua orang terpukau olehnya, tetapi Ikoma tidak ingin memberi perhatian. Baginya, keluarga sang putri adalah pengecut yang bersembunyi di balik tembok alih-alih berperang. Ia hendak kembali ke ruang kerjanya, namun mandor memanggilnya untuk memeriksa senjata itu, karena sebenarnya Ikoma adalah orang paling berbakat di sana. Dengan sikap kasar, Ikoma mengambil senjata dari tangan Ayame dan mulai memeriksanya. Di saat bersamaan, seseorang datang berlari memberi kabar bahwa kereta yang membawa para pengungsi telah tiba. Ayame terkejut karena seharusnya kereta itu baru datang besok. Ternyata salah satu stasiun di jalur kereta hancur, sehingga kereta tak bisa berhenti di sana. Seluruh pekerja di bengkel rel berkumpul di sekitar kereta, sementara para dokter memeriksa setiap sudut tubuh para pengungsi selama berjam-jam untuk memastikan tidak ada yang terinfeksi. Ikoma kesal, tetapi temannya mengingatkan bahwa prosedur karantina memang seperti itu. Setelah pemeriksaan berjalan lancar, Ikoma dan rekan-rekannya mendapat tugas mencuci darah dan kotoran dari badan kereta. Ikoma menemukan sedikit jejak zombie dan mengumpulkannya untuk diteliti. Temannya mencoba menghentikan karena itu berbahaya dan melanggar aturan, tetapi Ikoma, seorang lelaki sains, tidak peduli. Tiba-tiba seorang gadis turun dari kereta, membuat Ikoma terpaku. Seorang penjaga berlari menghampiri, mengatakan bahwa gadis itu harus diperiksa juga. Namun ia memukul penjaga itu dengan mainannya dan berkata bahwa ia tidak tahu sedang bicara dengan siapa. Penjaga itu hampir menggunakan kekerasan ketika Ayame dan ayahnya muncul, mengatakan bahwa gadis itu adalah tamu mereka. Seorang pendeta juga datang dan keduanya diizinkan pergi tanpa pemeriksaan. Saat itu, seorang pria keluar berlari dari kereta sambil berteriak bahwa ia telah terkutuk zombie. Para dokter mengejar, sementara penjaga melepaskan tembakan peringatan agar ia tersandung. Mereka mengepung pria itu, dan meski ia bersikeras bahwa dirinya tidak terinfeksi, para penjaga siap menghabisinya. Ikoma berteriak memerintahkan mereka berhenti. Ia berdiri di depan pria itu, mengatakan bahwa aturan menyatakan, siapapun yang dicurigai terinfeksi harus dipenjara selama 3 hari, bukan langsung dibunuh. Para penjaga memukuli Ikoma karena berani mengajari mereka aturan. Selama itu, sampel zombie yang ia bawa terlempar keluar, membuat semua orang panik dan mengira Ikoma juga terinfeksi. Sementara itu, pria yang tadi memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun ia segera ditembak dengan senjata uap dan tewas. Hanya setelah ia mati, barulah semua sadar ia sebenarnya tidak terinfeksi. Para penjaga sama sekali tak peduli, menyeret tubuhnya untuk dibuang. Ayah Ayame menegur Ikoma, berkata bahwa mekanik rendahan sepertinya tidak pantas bicara pada para prajurit. Ikoma maju menantangnya, mengatakan bahwa senjata buatannya akan segera selesai. Namun pengawal sang bangsawan, Kuruzu, memukul Ikoma hingga pingsan. Ayah Ayame memerintahkan agar Ikoma dipenjara. Ayame mencoba menolak, tetapi ia hanya diberitahu bahwa menjaga ketertiban adalah tugas mereka. Malam hari,
Ayame mengunjungi Ikoma di sel. Ia bertanya bagaimana Ikoma tahu bahwa pria tadi tidak terinfeksi. Ikoma menjawab bahwa ia sebenarnya tidak tahu, tetapi ia tidak bisa membiarkan seseorang dibunuh tanpa bukti. Ia berkata, ia benci para pengecut yang kehilangan kemanusiaan karena rasa takut, tetapi juga tidak cukup berani melawan zombie. Di saat yang sama, kereta lain tiba di gerbang kota. Para penjaga membukanya, namun kereta itu tidak melambat sama sekali. Saat sudah terlalu dekat, barulah mereka melihat bahwa kereta itu telah dipenuhi zombie. Para penjaga berusaha menutup gerbang, tetapi semuanya sudah terlambat. Kereta anjlok, meledak, dan para zombie merangkak keluar dari kobaran api, menyerang siapapun yang terlihat. Melihat itu, Ayame lari ketakutan, sementara para penjaga pergi menghadapi situasi. Ikoma menggunakan kawat untuk membuka kunci selnya dan bergegas menuju lab untuk mengambil senjatanya. Di sisi lain, para pejabat kota, termasuk pendeta dan ayah Ayame, melarikan diri meninggalkan kota, membiarkan Ayame bertahan sendirian. Orang-orang berusaha naik ke kereta, tapi para penjaga mengacungkan senjata mereka, memaksa semua orang untuk menanggalkan pakaian, dan membuktikan bahwa mereka tidak terinfeksi sebelum diizinkan masuk. Sementara itu, kota sedang hancur lebur di tangan para zombie. Di tengah kekacauan itu, Ikoma berlari menuju gubuknya. Ia sengaja melukai lengannya sendiri untuk memancing zombie. Tak lama kemudian, seekor zombie mengikuti jejak darah menuju gubuk tersebut. Tempat Ikoma sudah menunggu dengan versi terbaru dan lebih kuat dari senjata penembus miliknya. Namun zombie itu menyerangnya dari atap, bukan dari pintu depan. Rupanya makhluk itu tidak sebodoh yang dipikirkan orang. Ikoma terdesak tetapi berhasil menembak jantung zombie tersebut. Saat menyadari ia berhasil membunuh seekor zombie sendirian, Ikoma sempat bersorak hingga rasa perih tajam menusuk lengannya. Zombie itu sempat menggigitnya dan virus mulai menyebar. Meski begitu, Ikoma tidak panik. Ia mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Untuk mencegah virus mencapai kepalanya, ia membungkus lengannya dengan logam dan mengencangkannya sampai rapat. Tapi virus tetap merembes masuk. Ia lalu memasang tali di lehernya dan menggunakan mesin untuk menariknya sekuat mungkin, memaksa seluruh energi tubuhnya untuk menahan aliran virus itu. Ia bersumpah bahwa ia bukan lagi orang lemah seperti 5 tahun lalu ketika ia menyaksikan kakaknya mati. Dengan fokus, tekad, dan kemauan yang keras, ia berhasil menahan laju penyebaran virus itu lalu ambruk tak sadarkan diri. Sementara itu, sang pendeta dan Mumei telah tiba di istana pusat kota. Tapi sang pendeta mengakui ia tidak bisa melanjutkan perjalanan, ia sudah terluka. Sebelum berubah menjadi zombie, ia meledakkan jantungnya sendiri dengan bom rakitan. Mumei pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Di jalan, seekor zombie mendekatinya, namun ia siap. Ia membiarkan zombie itu mendekat, lalu menendangnya dengan sandal berduri miliknya, memenggal kepala makhluk itu dengan bersih. Di sisi lain, Ikoma akhirnya terbangun dan mendapati dirinya masih manusia. Ia sangat lega. Tak lama kemudian, sahabatnya datang. Melihat ruangan berantakan dan bangkai zombie di sana, sahabatnya bertanya apakah Ikoma yang membunuhnya. Ikoma menjawab dengan bangga. Tapi ketika sang teman tahu bahwa Ikoma juga digigit, ketakutan pun muncul. Di luar, keadaan kota semakin kacau. Ayame dan orang-orang lain berusaha menghentikan gerombolan zombie yang terus membesar. Seorang tetua menyarankan agar mereka pindah ke kota lain. Namun Ayame berkata bahwa ayahnya menyuruhnya menunggu sinyal darinya. Sang tentara menimpali bahwa sinyal itu akan datang ketika ayahnya pulang membawa susu, alias tidak akan pernah. Tiba-tiba, Mumei muncul dengan kostum cosplay aneh. Seorang pria mencoba mendorongnya pergi, tapi ia langsung membanting pria itu dengan jurus bela dirinya. Ia berkata mereka tidak bisa menunggu sinyal apapun. Ia sendiri akan membuka jalan menuju kereta. Dengan lincah, ia berlari ke tengah kawanan zombie. Saat seekor zombie menyerangnya dari belakang, ia menebas kepalanya dengan pisau dan melemparkannya ke arah zombie lain, membuat seluruh kawanan murka dan mengejarnya. Dengan begitu, jalan menuju kereta pun terbuka. Mumei memancing para zombie menuju bagian kota yang sudah hancur. Dengan kelincahan setara atlet olimpiade dan senjata khususnya, ia menembus jantung para zombie satu persatu tanpa tersentuh sama sekali. Pada akhirnya, semua orang berhasil mencapai kereta dengan selamat. Ikoma dan temannya juga tiba di sana, tapi penjaga kembali menghalangi mereka. Mereka diminta menanggalkan pakaian untuk membuktikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Ikoma hampir melakukannya, tetapi temannya menahannya karena itu tidak akan berakhir baik. Saat dua zombie muncul, Ikoma merasa ini kesempatannya untuk membuktikan bahwa ia berada di pihak manusia. Ia bersiap mengisi tekanannya untuk menembakkan senjata itu. Namun sebelum sempat bertindak, Mumei datang dan menghabisi kedua zombie tersebut dalam sekejap. Ikoma langsung mengenalinya, begitu pula sebaliknya. Mereka saling menyinggung bahwa penampilan mereka sudah berubah. Ikoma memuji kekuatan Mumei, tetapi tiba-tiba Mumei mencium aroma aneh darinya. Ia menyadari bahwa Ikoma bukan manusia sepenuhnya.
Namun ia diam saja dan pergi. Lalu datanglah Kuruzu, samurai elit bersama para prajurit lain. Ia menodongkan senjatanya ke Ikoma, mengatakan bahwa seharusnya Ikoma ada di penjara. Ia mencurigai Ikoma sebagai zombie. Itu akan menjelaskan bagaimana ia bisa keluar. Namun Mumei bersikeras bahwa Ikoma harus diizinkan naik karena ia bukan zombie. Semua orang akhirnya naik ke kereta. Mumei menggunakan kunci utama untuk menyalakannya. Ia menuju kabin masinis dan Kuruzu meminta agar ia menjaga gerbong belakang. Mumei malah menyuruhnya bekerja juga, lalu tidur karena baterainya habis. Saat kereta mulai bergerak, lebih banyak zombie menyerbu. Para penjaga berusaha menahan mereka, tetapi beberapa masih berhasil menempel di kereta. Di dalam, sebuah pipa uap hampir menimpa seorang gadis, namun Ikoma menahannya dengan satu tangan, padahal pipa itu terlalu berat dan panas untuk manusia biasa. Ia membantu para mekanik lain ketika tiba-tiba seekor zombie menyelinap melalui celah pintu. Semua orang panik, tapi Ikoma maju, membuka pintu, menembak zombie itu dan melemparkannya keluar kereta. Ia berbalik dan berkata bahwa dengan senjatanya, mereka bisa bertarung melawan zombie dengan lebih mudah. Namun semua orang justru ketakutan karena tubuh Ikoma mulai berubah dan jantung besinya terlihat jelas. Ikoma panik, berkata ia seharusnya menahan aliran virus lebih kuat. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia masih waras selama virus belum mencapai otaknya. Tapi bahkan sahabatnya sendiri kini takut padanya. Saat itulah Kuruzu datang mencari zombie dan semua orang langsung menunjuk ke Ikoma. Ikoma berusaha menjelaskan, tetapi Kuruzu sama sekali tidak mau mendengarkannya. Ia menembak Ikoma dari jarak sangat dekat, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menutup pintu rapat-rapat agar Ikoma tidak bisa kembali masuk. Kesadaran Ikoma mulai memudar ketika para zombie mengerubunginya, sementara temannya hanya bisa menyaksikan dengan hati hancur. Di saat bersamaan, seseorang dari kru memanggil Kuruzu ke ruang kendali karena ada gerombolan zombie menghadang di depan mereka. Kuruzu awalnya mengira tidak akan ada masalah untuk kereta. Namun ketika ia memanjat keluar untuk melihat situasi, ia terkejut mendapati ayah Ayame berada di antara para zombie. Ketika Ayame ikut keluar, ia langsung terpukul melihat kondisi ayahnya. Kuruzu buru-buru menarik Ayame kembali ke ruang kendali dan memintanya melupakan ayahnya karena kini ia hanyalah zombie. Ia lalu memerintahkan kereta untuk menabrak gerombolan itu, dan tak lama kemudian mereka tiba di gerbang kota berikutnya. Kereta menepi di stasiun dan Kuruzu mencoba menurunkan jembatan, tetapi sebuah lengan zombie tersangkut di mekanismenya. Tidak melihat pilihan lain, Kuruzu memutuskan keluar untuk membuka jembatan secara manual. Semua orang berusaha menahannya karena terlalu berbahaya, tetapi ia mengatakan bahwa sebagai seorang samurai, inilah waktunya mengorbankan diri demi melindungi semua orang. Tiba-tiba, seseorang memberitahu bahwa ada orang yang sedang bertarung melawan zombie di luar. Ikoma ternyata telah siuman dan sedang menghabisi zombie sambil bergerak menuju tuas jembatan. Ia melakukan ini bukan karena ingin menjadi pahlawan, melainkan karena rasa dendam kecil. Ia ingin membuktikan bahwa orang yang mereka buang untuk mati justru menyelamatkan nyawa mereka, dan beban itu akan mereka pikul seumur hidup. Ikoma berhasil menarik tuas dan menurunkan jembatan. Namun saat kereta lewat di sampingnya, ia tiba-tiba menangis. Si gendut melemparkan kait untuk menyelamatkannya, tetapi orang lain berebut untuk menghentikan aksi itu. Ikoma sendiri tidak meraih kait tersebut karena ia telah menerima takdirnya. Namun saat itu, Mumei muncul dan memarahi Ikoma karena menangis di tempat umum. Ia mengikatkan kait di tubuh Ikoma dan menyuruh temannya menariknya. Saat tiba di kereta, Ikoma mengamuk dan mengatakan bahwa mereka tak perlu menyelamatkan zombie seperti dirinya. Mumei menegurnya agar berhenti bersikap kekanak-kanakan. Tak lama kemudian, Kuruzu dan para prajurit datang. Mereka mengatakan jika Ikoma masih punya sedikit kemanusiaan, lebih baik ia mati di tangan mereka. Ikoma hampir saja melawan karena rasa kesalnya. Tetapi Mumei berdiri di antara mereka dan mengatakan bahwa Ikoma bukan zombie, tapi juga bukan manusia. Ia melepas pakaiannya sedikit dan memperlihatkan luka di punggung yang memancarkan cahaya dari hati besinya. Semua orang terperangah. Mumei menjelaskan bahwa mereka bukan zombie, melainkan kabiner. Tubuh mereka memang seperti zombie, tetapi pikiran mereka tetap manusia. Kuruzu menodongkan senjata dan mengatakan bahwa itu berarti mereka musuh umat manusia. Mumei menantangnya balik, mengatakan bahwa jika ia mendekat, ia akan membunuhnya. Ketegangan meningkat, tetapi Ayame datang dan meminta Kuruzu menurunkan senjatanya. Ia mengatakan bahwa mereka bisa selamat dari serangan zombie berkat Mumei dan Ikoma. Meski begitu, Kuruzu tetap menolak membiarkan mereka ikut dalam perjalanan. Ikoma setuju, mengatakan bahwa ia bisa menularkan infeksi. Namun Mumei menahannya, menjatuhkannya ke lantai, dan menjelaskan bahwa mereka bukan zombie, melainkan sineris. Ia lalu memohon kepada Ayame agar mengizinkan mereka tinggal di kereta sampai tiba di ibu kota. Ikoma mencoba memotong pembicaraan dan langsung dibuat tak berdaya oleh pukulan Mumei hingga pingsan.
Beberapa jam kemudian, Ikoma terbangun dan menyadari tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Mumei sedang bersantai di dekatnya. Mereka berdua dikurung di ruang boiler room atas permintaan Mumei sendiri. Ia bertanya apakah Ikoma tahu tentang ibu kota. Ikoma menjawab bahwa kota itu merupakan pusat penelitian tentang zombie dan mungkin bisa menemukan jalan keluar bagi kondisi mereka. Mumei mengatakan bahwa ia harus mencapai ibu kota dengan segala cara karena ada misi penting yang dipercayakan kakaknya kepadanya. Meski ia tidak menjelaskan apa misinya, ia membutuhkan Ikoma untuk ikut sebagai perisai karena ia mudah mengantuk bila terlalu banyak bergerak. Sejak itu ia mulai melatih Ikoma yang lebih sering berakhir dengan dirinya dihajar dan dijatuhkan berkali-kali. Mumei terus memanggilnya menyedihkan karena tidak mampu bertahan meskipun kekuatannya sedang dibatasi oleh pita yang ia kenakan. Mendadak Mumei merasakan kehadiran zombie dan langsung berlari keluar dari boiler room. Ayame datang untuk menghentikan mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka harus membasmi para zombie sebelum para zombie itu menyerang lebih dulu. Ayame pun pergi ke ruang boiler untuk menjelaskan semuanya kepada Mumei. Namun ternyata Mumei sudah mendengar segalanya dari dalam. Ia berkata bahwa ia akan memberikan apa yang diinginkan orang-orangnya, lalu melompat keluar, mendarat tepat di depan kerumunan yang begitu ketakutan hingga tak bisa bergerak. Mumei bersiap bertarung, tetapi Ikoma memintanya agar tidak memperburuk keadaan. Tiba-tiba, Mumei merasakan kehadiran zombie itu lagi dan memutuskan untuk mencarinya keluar. Di sisi lain, Ayame memilih untuk menghapus rasa takut rakyatnya dengan menyerang Ikoma. Ia menusuknya dengan pisau, namun Ikoma menahan serangannya. Ayame bertanya mengapa ia tidak melawan, dan Ikoma menjelaskan bahwa ia telah membuat janji kepada kakaknya yang sudah tiada. Janji bahwa ia tidak akan pernah lari meskipun harus kehilangan nyawanya, dan ia tidak akan pernah mengorbankan nyawa orang lain. Ia bersumpah bahwa ia akan membunuh semua zombie itu. Ayame lalu bertanya apakah masih ada yang meragukannya. Semua orang akhirnya kembali, sementara The Conspirator tampak kecewa. Ayame mengantar Ikoma kembali ke dalam dan meminta maaf karena telah mencoba menusuknya. Ikoma mengatakan ia mengerti. Saat Ayame hendak pergi, Ikoma tiba-tiba roboh karena kehilangan banyak darah. Sementara itu, Mumei tiba di common area dan mulai bermain dengan para anak-anak. Para ibu mulai tidak menganggapnya sebagai ancaman. Namun Mumei mengatakan ia lapar dan makanan biasa tidak bisa memuaskannya. Ia meminta darah. Seketika semua orang berbalik memusuhinya. Mumei menjelaskan bahwa ia tidak bisa menahan diri karena darah adalah satu-satunya sumber energi baginya. Tubuhnya adalah tubuh seorang zombie. Saat itu terdengar teriakan, seorang wanita berubah menjadi zombie. Mumei segera berlari ke arahnya, merampas pedang dari beberapa prajurit dan berusaha menghabisinya. Teman Ikoma yang menjaga anak-anak meminta Mumei berhenti karena wanita itu sedang hamil. Tapi Mumei tidak mendengarnya sampai ia menusuk wanita itu 2 kali di dada. Di tempat lain, Ayame berusaha membantu Ikoma. Namun tubuh Ikoma yang melemah menyerah pada naluri zombinya. Ia mulai menginginkan darah, menyerang Ayame, dan menjatuhkannya ke lantai. Ayame tidak mengerti apa yang terjadi. Ikoma memperlihatkan taringnya dan hampir menggigitnya, sementara Ayame hanya bisa terpaku ketakutan. Di luar, orang-orang mulai menyebut Mumei pembunuh karena sekali pukul 2 tewas. Mumei membela diri, mengatakan tidak ada cara untuk menyelamatkan bayi itu karena ia pasti juga sudah berubah menjadi zombie. Tidak ada yang percaya sampai Mumei tiba-tiba merasakan pasukan zombie dalam jumlah besar datang ke arah mereka. Di dalam ruang boiler, Ikoma hampir menggigit Ayame ketika Kuruzu datang dan memukulnya hingga tersadar. Ikoma terkejut dan takut dengan apa yang hampir ia lakukan. Kuruzu menodongkan senjata, namun Mumei datang dan mengatakan kepada Ayame bahwa mereka harus bergerak sekarang karena para zombie sudah datang. Di luar, orang-orang panik mendaki kereta sebelum kereta itu pergi. Para prajurit mengurung Mumei dan Ikoma karena mereka tidak percaya keduanya akan bertarung demi mereka. Kereta bergerak lagi, tetapi kecemasan kian meningkat. Mereka percaya bahwa Mumei dan Ikoma lah yang menarik perhatian para zombie. Para tetua memanfaatkan keadaan ini untuk menekan Ayame, mengatakan bahwa ia tidak pantas memimpin dan meminta kunci utama. Ayame menyerahkannya. Begitu kunci berada di tangan tetua, ia langsung memerintahkan masinis untuk mengarahkan kereta ke pegunungan. Ayame menolak, mengatakan bahwa pegunungan berbahaya karena zombie memiliki posisi tinggi di sana. Tapi pria itu menyuruhnya kembali ke dapur dan tidak ikut campur. Sementara itu, Ikoma menyalahkan dirinya karena menyerang Ayame. Namun Mumei mengatakan itu wajar karena mereka berdua lapar. Para pengikut tetua mendorong semua teman Ikoma ke gerbong terakhir bersama mereka, mengatakan bahwa mereka tidak butuh pecinta zombie. Si gendut memberikan kacamatanya kepada Ikoma, lalu memberinya pistol paku untuk bertarung. Tiba-tiba Mumei berkata, ia mulai lapar lagi, dan kini ada daging segar di depan mereka. Ia mendekati gadis cantik di pojok dan bertanya, apakah ia boleh menghisap lebih dari sekadar darahnya. Gadis itu langsung sadar bahwa Mumei adalah bagian dari orang huruf. Teman-teman Ikoma melihat keluar dan mendapati orang-orang tetua sedang mencoba melepaskan gerbong mereka. Mereka berteriak agar berhenti, tapi mereka malah ditembak, nyaris mengenai kepala.
Mereka hendak memakai kunci utama untuk melepaskan gerbong ketika kereta lewat di bawah jembatan dan para zombie melompat dari atas. Ada satu zombie spesial yang bisa menggunakan pedang. Ia membantai semua yang menghadang dengan mudah. Mumei melihat melalui lubang kecil dan sadar bahwa mereka berhadapan dengan zombie khusus. Ia menembaknya, tetapi zombie itu menghindar dan orang-orang yang dibunuhnya bangkit kembali sebagai zombie. Para zombie mulai memenuhi kereta. Saat tetua ingin melepaskan gerbong yang terinfeksi, Ayame memilih untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Ia memimpin para prajurit membentuk garis pertahanan. Si besar meminta Kuruzu mengambil pedangnya karena memenggal kepala zombie lebih mudah daripada menembak jantung mereka. Seorang anak laki-laki diseret zombie dan ia memilih meledakkan jantungnya sendiri agar tidak berubah. Sayangnya ia berada di dekat tong bahan bakar yang meledak, menciptakan lubang besar di gerbong. Kuruzu kembali dengan pedangnya dan mulai menebas zombie. Di saat yang sama, Ikoma keluar melalui pintu darurat untuk melawan zombie pendekar itu, ditemani Mumei, meski tenaganya hampir habis. Mereka berlari keluar dari terowongan dan menghabisi zombie yang menghadang, tetapi Mumei kehabisan energi dan tertidur di atas kereta. Kuruzu berhasil menghabisi banyak zombie, tetapi zombie pendekar yang berevolusi menyerangnya. Ia kaget melihat zombie menggunakan senjata, namun tetap melawan. Ia berhasil mendorong zombie itu ke dekat lubang, namun saat hendak menusuk jantungnya, pedangnya patah. Zombie itu segera melukainya dengan fatal. Teman-temannya langsung menembak zombie tersebut untuk menyelamatkannya. Saat Ikoma sibuk mengikat Mumei di atap kereta agar tidak terjatuh, ia berbisik agar Ikoma membunuh zombie swordsman dan kembali hidup-hidup. Lalu ia pun tertidur. Tepat pada saat itu, teman-teman Ikoma tiba di sana. Ia meminta mereka menjaga Mumei, lalu mencoba melangkah maju. Namun tiba-tiba tubuhnya melemah, lapar mulai menyerang. Sementara itu, zombie swordsman mengamuk tanpa henti dan terus memukul mundur garis pertahanan. Tak lama, Ikoma sampai di dekat mereka dan melalui lubang di atap ia meminta sedikit darah. Janji bahwa ia akan menumbangkan zombie swordsman apapun yang terjadi. Semua ragu, tapi Ayame memanjat ke atap dan mengiris tangannya sendiri. Ia berkata bahwa ini adalah perjanjian darah di antara mereka. Sebagai gantinya, Ikoma harus bertarung demi semua orang. Darah Ayame memersik, menggoda zombie swordsman. Kuruzu menyerang zombie itu, menahannya agar tidak mendekat. Dan dalam waktu singkat Ikoma sudah sampai di sisi Ayame, mengisap darah dari ujung jarinya. Saat darah itu memasuki Iron Heart miliknya, kekuatan besar menjalar di seluruh tubuhnya. Ia melompat dan menghantam zombie swordsman, menjatuhkannya dengan mudah. Dengan piercing gun, ia menusuk jantung zombie itu dan menghabisinya. Setelah keheningan sejenak, Ian bersorak untuk Ikoma dan seluruh kereta ikut bergemuruh. Pembersihan dan perbaikan pun segera dimulai. Ikoma dan Mumei dipuji sebagai para pelindung, dan Ayame mendapatkan kembali Master Key serta otoritas penuh atas kereta. Ia menyatakan bahwa Ikoma dan Mumei akan ikut bersama mereka menuju ibu kota, dan jika mereka membutuhkan darah, ia yang akan menyediakannya. Kuruzu berkata ia tidak bisa memasok darah untuk keduanya, namun teman-teman Ikoma sukarela membantu. Para prajurit dari Ayame juga bergabung, termasuk Kuruzu, dan perjalanan menuju ibu kota kembali dimulai. Tak lama kemudian, pria pirang aneh di kru menggunakan piercing gun milik Ikoma sebagai contoh untuk menciptakan peluru canggih yang bisa menembus jantung zombie. Ikoma juga mencoba melapisi pedang dengan logam dari jantung zombie agar lebih tahan lama. Sementara itu, Mumei sedang bermain dengan anak-anak ketika dua pria bertengkar memperebutkan makanan dan mengganggu permainannya. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan pisau. Mumei langsung menghajar keduanya dan memperingatkan agar tidak berkelahi di depan anak-anak. Semua bertepuk tangan, namun Ikoma memintanya berhenti membuat masalah. Ayame kemudian datang dan sepenuhnya mendukung tindakan Mumei, bahkan menyebutnya sebagai bodyguard seluruh kereta, membuat Mumei sedikit malu. Tiba-tiba kereta berhenti saat masinis menarik rem darurat. Ayame bertanya apa yang terjadi dan mengetahui bahwa kota tempat mereka seharusnya mengisi ulang persediaan tidak memberi respon. Setelah diselidiki, mereka mendapati bahwa kota itu telah jatuh ke tangan zombie, meski masih ada beberapa penyintas. Ayame mengirim tim penyelamat dan mereka membawa para penyintas kembali ke kereta. Saat mereka mendapat makanan, Mumei melihat wajah yang familiar, seorang pria berkaki satu. Pria itu mengatakan hendak ke toilet, tapi saat melewati Mumei, ia memanggilnya keluar. Ketika Mumei mengikutinya, pria bernama Enoku itu menyampaikan sebuah pesan penting untuk kakak Mumei. Ia mengatakan beberapa pejabat pemerintah menimbun senjata bukan untuk membunuh zombie, tapi untuk membunuh manusia, dan kakaknya harus berhati-hati. Ia juga meminta Mumei menyampaikan bahwa ia akan kembali melayani kakaknya kapanpun dipanggil. Namun Mumei menjawab bahwa kakaknya sudah mengusirnya, jadi tidak perlu menunggu. Saat Mumei berbalik, Enoku tiba-tiba menyerangnya. Mumei menangkis dan memperingatkan bahwa jika ia mencoba lagi, ia akan membunuhnya. Namun Enoku mengeluarkan revolver yang sedari tadi diarahkan padanya.
Ia mengatakan bahwa Mumei mulai melemah karena terlalu banyak bersosialisasi. Ia seharusnya hanya fokus membunuh zombie. Ia menegaskan bahwa kakak Mumei mempertahankannya hanya karena ia berguna, dan jika ia berhenti berguna, ia akan dibuang seperti yang lain. Enoku pergi, meninggalkan ancaman dingin itu, sementara Mumei gemetar karena tahu kata-katanya mungkin benar. Di sisi lain, Ikoma dan yang lain sedang menyusun rencana melewati kota, itu karena itu adalah rute tercepat menuju ibu kota. Jalanan tertutup, jadi Ikoma mengusulkan pergi ke ruang tengah boiler untuk mengoperasikan crane dari sana. Rencana yang ia yakini sangat rendah risiko. Namun setelah mendengar rencana itu, Mumei menolak mentah-mentah. Baginya, rencana itu terlalu pengecut. Ikoma mencoba menjelaskan, tapi ia malah ditendang. Mumei bersikeras melakukan caranya sendiri. Ikoma kesulitan meyakinkan yang lain bahwa rencana itu akan tetap berhasil tanpa Mumei. Setelah itu, Mumei pergi ke boiler dan duduk di sana mencoba menenangkan Ironheart-nya. Ikoma menjelaskan rencana pada teman-temannya karena mereka harus mengoperasikan crane. Walau gugup, mereka setuju. Kemudian Ikoma pergi ke boiler room untuk mengambil persediaan dan menanyakan apakah Mumei baik-baik saja karena ia terlihat aneh. Mumei menjawab tidak ada apa-apa dan Ikoma mengingatkannya agar tidak bertingkah seperti Zoro. Ia bertanya apakah Mumei akan bertarung bersama mereka. Mumei setuju tapi tetap menolak menjalankan rencananya. Ikoma memperingatkannya agar menjauhi boiler room karena sebagian besar zombie berkumpul di sana dan itu sangat berbahaya. Ketika kereta mencapai kota, tim bergerak untuk menyingkirkan pilar roboh yang menghalangi jalur. Teman-teman Ikoma mengambil posisi di ruang kontrol crane, sementara Ikoma berlari ke titik strategis untuk memancing zombie. Namun Mumei langsung berlari menuju ruang boiler untuk menghabisi semua zombie secepat mungkin. Ikoma mengumpat saat melihat hal itu dan segera bergegas ke sana untuk membantunya. Sementara itu, Mumei menerobos pintu ruang boiler dan mendapati sekumpulan besar zombie sudah menunggunya di dalam. Ia menggunakan bom, peluru, dan pisau untuk menghabisi para zombie dengan cepat, namun ia sendiri ikut terluka dalam pertarungan itu. Masih ada lebih banyak zombie di depan dan ia memutuskan untuk menanganinya juga. Tak lama kemudian, Ikoma dan kelompoknya tiba di ruang boiler dan mereka terkejut melihat tumpukan zombie yang telah dibunuh oleh Mumei. Mereka menemukan Mumei menunggu dekat sakelar boiler sambil menggerutu bahwa jika mereka mengikuti rencana semula, butuh waktu selamanya untuk menyelesaikan semua ini. Ikoma mulai mengaktifkan boiler tanpa menggubris ejekannya. Namun para prajurit kemudian memeriksa sekitar dan melihat ribuan zombie tengah memanjat menara untuk menyerang mereka. Mereka panik, mengatakan bahwa membunuh zombie di dalam gedung justru memprovokasi mereka. Mumei berusaha membela diri, mengatakan bahwa ia bisa mengatasi semuanya. Tetapi Ikoma menyuruhnya diam sejenak agar ia bisa fokus pada tugasnya. Ia menyalakan boiler dengan kekuatan penuh sementara teman-temannya mulai mengoperasikan kereta untuk membersihkan rel. Namun zombie sudah sangat dekat, jadi Ikoma dan para samurai memutuskan untuk kembali ke kereta. Di saat genting itu, Mumei sudah tidak terlihat dan Ikoma memilih untuk melupakan dirinya dan menyelamatkan teman-temannya dulu. Ia menyuruh mereka kembali ke kereta sementara ia mengoperasikan derek karena jika tidak, mereka semua dalam bahaya besar. Saat Ikoma mencoba mengangkat tumpukan logam dari rel, ia melihat Mumei berada di luar, menghadapi para zombie. Mumei berusaha mati-matian membuktikan bahwa dirinya tidak pantas dibuang. Meski lemah dan linglung, ia memaksa dirinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Ikoma berpikir Mumei bisa mengurus dirinya sendiri, jadi ia kembali fokus pada derek. Namun tiba-tiba, ia melihat Bruce Lee-nya para zombie menjatuhkan senjatanya, seorang zombie kungfu. Zombie itu mengalahkan Mumei dan melemparkannya ke tumpukan batu bara. Ikoma akhirnya memilih menyelamatkannya ketimbang mengoperasikan derek. Akibatnya, reruntuhan kembali menutup rel dan pengemudi kereta terpaksa menghentikan laju kereta. Sementara itu, Ikoma melompat turun menggunakan kabel dan membunuh zombie kungfu itu sebelum mengangkat Mumei. Tiba-tiba tanah bergetar hebat dan sebuah ledakan terjadi di bangunan boiler, membuat Ikoma dan Mumei tertimbun batu bara. Dari lokasi ledakan, muncul gumpalan hitam misterius yang berubah menjadi monster raksasa, membuat semua orang ketakutan setengah mati. Monster itu berlari menuju kereta, dan pengemudi berhasil memundurkannya masuk ke dalam hanggar. Para samurai menurunkan pintu hanggar, dan yang lain menembaki monster itu untuk memperlambatnya. Usaha mereka berhasil, pintu hanggar menahan monster itu, dan ketika monster menghantam pintu, tubuhnya pecah menjadi beberapa zombie biasa. Pada saat bersamaan, Mumei mengalami mimpi buruk. Ia melihat salah satu temannya dibunuh karena menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi zombie. Ia sangat terpukul, namun harus menahan emosinya karena kakaknya, yang ternyata adalah tuannya sendiri, harus segera pergi. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terkubur di bawah tumpukan puing, dan sifat zombinya semakin memburuk. Tak lama, Ikoma datang menolong. Mumei bertanya apakah semua ini salahnya. Ikoma berusaha memindahkan batu di tubuhnya sambil berkata bahwa memang ini salah Mumei yang merusak rencana.
Namun ia sendiri juga salah karena meninggalkan Derek demi menyelamatkannya. Karena itulah ia ingin memastikan mereka bisa selamat dan memperbaiki kesalahan mereka. Mumei menyuruhnya pergi dan meninggalkannya, mengatakan bahwa ia bisa keluar sendiri dan membunuh zombie yang tersisa. Namun, Ikoma menjawab bahwa ia terjepit batu dan terlalu lemah untuk melakukan apa-apa. Jadi biarkan ia menjadi kakak tiri baik kali ini. Mumei bersikeras bahwa ia kuat karena belum pernah digigit zombie. Tetapi tiba-tiba darah zombie dalam tubuhnya mulai menguasainya. Ia panik berkata bahwa ia tidak ingin berubah. Ikoma cepat-cepat memberinya sebotol darah yang ia bawa. Setelah meneguknya, kondisi Mumei membaik. Ikoma bertanya apakah mereka benar-benar berubah menjadi zombie jika terlalu lapar. Mumei tidak punya jawaban pasti, hanya mengatakan bahwa semua orang di kelompoknya berubah menjadi zombie. Saat itu Ikoma melihat segerombolan zombie mendekat dan memutuskan menangani mereka dulu sebelum menyelamatkan Mumei. Mumei mengatakan itu sia-sia, namun Ikoma menolak meninggalkannya. Ia mengisi senjata penembusnya, lalu melukai lengannya sendiri untuk menarik perhatian para zombie. Saat Ikoma bertarung di bagian lain tambang, Mumei pingsan dan melihat kilas balik saat desanya dihancurkan serangan zombie. Para penjaga menembaki siapapun yang datang mencari perlindungan, menuduh mereka sudah tergigit, mereka bahkan membunuh ibu Mumei. Mumei hampir menjadi korban berikutnya, namun seorang pria berkuda tiba-tiba menyelamatkannya. Ketika Mumei masih tenggelam dalam mimpinya, para prajurit dari kereta tiba dan menariknya keluar dari puing-puing. Ia tersadar dan langsung mencari Ikoma. Ia menemukannya pingsan tak jauh dari sana, dikelilingi mayat zombie. Ia bergegas menghampiri, Ikoma masih sadarkan diri meski terluka parah. Mereka kembali menuju kereta, tetapi di perjalanan, gumpalan hitam raksasa yang terbentuk dari kumpulan zombie itu muncul lagi. Mumei tahu monster itu disebut koloni peleburan, meski ini pertama kalinya ia melihatnya langsung. Mereka cepat-cepat naik ke kereta, sementara monster itu memaksa masuk terowongan untuk memakan bangkai zombie di dalamnya. Kuruzu bertanya apakah mereka bisa mengalahkannya, dan teman-teman Ikoma yakin mereka bisa dengan meriam kuat yang mereka dapatkan dari stasiun. Mumei menjelaskan bahwa di dalam koloni itu ada satu zombie inti. Jika inti itu dihancurkan, seluruh koloni akan musnah. Meriam memang tidak dapat langsung menghantam zombie inti, namun setidaknya bisa membuka jalan agar ia bisa menghancurkannya sendiri. Beberapa jam kemudian, Ikoma mengangkat reruntuhan untuk membuka jalan agar kereta bisa bergerak maju. Namun, monster hasil fusi itu langsung mengejar dari belakang. Si gendut sudah bersiap di meriam, dan Mumei mengatakan agar ia memancing monster itu sedekat mungkin sebelum menembak. Panik, si gendut justru menembak terlalu cepat. Tembakannya hanya menggores kepala monster itu dan justru melemparkan para zombie ke atas kereta. Para penjaga menahan mereka, lalu Ikoma dan Kurusu ikut bergabung dalam pertempuran menggunakan pedang baru buatan Ikoma. Dengan pedang itu, Kurusu bisa menusuk jantung para zombie dengan mudah. Monster raksasa itu melompat ke atas kereta dan menghancurkan beberapa gerbong. Kali ini si gendut menunggu sampai monster itu benar-benar dekat. Ketika ia yakin bisa mengenainya, ia menembakkan meriam tepat ke arah inti monster itu, membuat intinya terekspos. Seketika Mumei melompat maju dan menembak zombie yang menjadi inti tersebut. The Colony meledak dan Ikoma menangkap Mumei sebelum bergegas masuk kembali ke dalam kereta. Namun, kereta bergerak terlalu cepat sampai hampir terguling saat mencoba menghindari zombie. Ayame menggunakan pengeras suara dan memerintahkan semua orang untuk miring ke kanan demi menyeimbangkan kereta. Mereka mendorong badan ke arah dinding, hingga akhirnya kereta kembali stabil dan berhasil keluar dari kota itu dengan selamat. Tak lama kemudian, kereta mendekati sebuah kota baru. Semua orang keluar dengan harapan menemukan manusia yang masih hidup. Kota itu memberi sinyal sambutan, dan sorak kegembiraan langsung pecah karena mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak. Sesampainya di stasiun, Ayame memutuskan menemui wali kota, sementara kereta dititipkan kepada para tetua. Suzuki dan insinyur berambut pirang memberitahu bahwa persediaan logam untuk membuat peluru jet sudah habis, dan mekanik kereta juga membutuhkan beberapa suku cadang. Ayame menyuruh mereka membeli semua yang dibutuhkan hari itu, karena besok mereka akan berangkat lagi. Saat mereka membahas tanggal hari itu, si gendut tiba-tiba menyebut bahwa hari ini adalah festival, di mana orang menuliskan harapan pada kertas dan menggantungkannya pada bambu. Ini pertama kalinya Mumei mendengarnya, jadi ia sangat bersemangat. Namun Ikoma berkata bahwa mereka tidak punya waktu ataupun sumber daya. Ayame ingin meningkatkan moral semua orang, akhirnya memutuskan untuk merayakan festival itu. Ia memberikan dana pribadinya kepada Ayame untuk membeli logam sekaligus pohon bambu. Ayame menerimanya dengan senang hati. Tim belanja keluar ke kota untuk mengisi ulang persediaan yang tertinggal di kereta mandi dan mencuci. Para gadis pergi membeli makanan dan pakaian, sementara Ikoma dan temannya menimbun perlengkapan yang mereka butuhkan. Sementara itu, Ayame pergi ke kediaman wali kota, namun wali kota tidak mau menemuinya, sehingga ia menuju ke menteri. Di sana, ia menunjukkan kekuatan peluru jet buatan Ikoma, dan para menteri sangat terkesan. Sebagai ganti cetak biru peluru jet itu, sang menteri menjanjikan persediaan makanan untuk semua orang di kereta, bahkan bersedia menampung para korban luka di kota.
Sore hari, tim belanja berkumpul di pasar. Saat teman Ayame menuliskan harapannya dan menggantungkannya di pohon bambu, Mumei tiba-tiba teringat bahwa ia pernah melihat ibunya melakukan hal yang sama. Ia diam-diam pergi, dan ketika Ikoma menyadari Mumei menghilang, ia panik karena gadis itu belum makan siang. Ia mencari dan menemukan Mumei sedang murung di sebuah kuil kecil. Ia memberikan darah botolan itu, dan Mumei mulai bercerita tentang ibunya, tentang satu kenangan festival yang samar ia ingat. Namun kini, sebagai zombie, festival tidak lagi seindah dulu. Mumei berkata bahwa meskipun mereka manusia sekarang, mereka bisa berubah menjadi zombie lagi saat bangun nanti, lalu menggigit semua orang di kereta. Ikoma tidak suka mendengar candaan gelap semacam itu dan menyuruhnya diam. Ia berjanji akan mengubah Mumei menjadi manusia sepenuhnya. Mumei berkata bahwa jika itu terjadi, ia tidak bisa bertarung lagi. Ikoma menjawab bahwa tidak perlu, ia akan menghancurkan semua zombie. Mumei tersenyum, mengingatkannya pada adik kecilnya. Malam pun tiba. Semua orang menuliskan harapan di kartu dan menggantungkannya pada pohon bambu. Kembang api meledak di langit, semua orang menatapnya dengan damai di tengah dunia yang kacau. Keesokan paginya, Ikoma terbangun oleh kerumunan di luar kereta. Sebuah kereta hitam memasuki stasiun penuh dengan kelompok pembebas, para pemburu zombie independen yang merebut kembali kota-kota jatuh. Para pembebas keluar, dipimpin oleh putra raja yang terasing, Biba. Mumei langsung berlari ke arahnya, membuat semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Biba adalah kakak yang selalu ia ceritakan. Mumei menceritakan seluruh perjalanan mereka dengan penuh semangat. Ikoma, sebaliknya, merasa curiga. Ia pernah mendengar bahwa orang yang mengajarkan Mumei bahwa yang lemah pantas ditinggalkan bukanlah pahlawan, melainkan pencetus kekacauan. Saat Biba dan rombongannya berjalan melewati kerumunan, Ayame dan Ikoma datang menyambut. Biba mengenali Ayame sebagai keponakan seorang menteri penting di ibu kota. Ia menegaskan bahwa ia bukan kakak kandung Mumei, gadis itu hanya memanggilnya begitu. Ikoma tiba dan Mumei memperkenalkan keduanya. Ketika Biba hendak memperkenalkan diri, Ikoma langsung berkata bahwa ia tahu Biba adalah orang yang mengajarkan Mumei bahwa yang lemah harus dibiarkan mati. Biba terkejut, lalu mengirim Mumei untuk diperiksa dokternya dan mengundang Ayame serta Ikoma ke dalam kereta hitam untuk berbicara. Namun keadaan darurat tiba-tiba muncul sehingga Biba pergi untuk menanganinya. Ia meminta bawahannya memandu tamunya, tapi Ikoma memilih tinggal untuk membantu. Saat memperbaiki kereta, Ikoma bertanya, apakah Biba benar-benar percaya bahwa yang lemah harus mati? Biba menjawab bahwa itu adalah hukum alam, hanya yang kuat yang bertahan. Mereka tidak seharusnya bersembunyi untuk selamat, tapi melawan dan mengalahkan zombie. Mendengar prinsip itu dari mulutnya langsung membuat Ikoma tertegun, dan pandangannya terhadap Biba perlahan berubah. Tiba-tiba penjaga kota membunyikan alarm. Sekelompok besar zombie bergerak menuju kota. Seseorang tampaknya sengaja memancing mereka ke sana dengan mengikat mayat pada seekor kuda dan melepaskannya ke arah kota. Saat penjaga memperingatkan semua orang, Biba dan Ikoma sepakat untuk bertemu kembali di medan perang. Sementara itu, wali kota mengamati semuanya dari kejauhan. Sejak awal, ia bekerja sama dengan pasukan raja untuk memancing para zombie ke kota itu. Namun kini ia mulai cemas. Menteri dari ibu kota mencoba menenangkannya, berkata bahwa semuanya masih dalam kendali. Ia meyakinkan bahwa para liberators akan mampu menangani para zombie. Dan ketika Biba tiba di medan perang, ia harus bergerak cepat dan melenyapkannya sesuai perintah raja. Para penjaga berusaha menembaki zombie dari atas tembok dan tak lama kemudian jembatan gantung diturunkan saat kereta Biba melaju menuju wilayah berbahaya itu. Dengan suara tegas ia memerintahkan pasukannya untuk mengebom para zombie hingga tak bersisa. Setelah itu, ia sendiri maju ke garis depan. Para bawahannya mengikuti dengan sepeda bertenaga uap menghancurkan jumlah zombie dengan kejam dan efisien. Tiba-tiba, beberapa zombie yang menyatu menyerang para prajurit. Mumei memutuskan untuk menangani mereka. Biba mengirimkan seorang bawahannya untuk membantunya. Saat Mumei mengenakan masker, kekuatan kabanenya bangkit. Mereka bekerja sama memisahkan zombie-zombie yang menyatu itu, lalu menumbangkannya dalam sekejap. Ketika semua sibuk melawan zombie, seorang pria berkaki satu dari Enoku mendekati Biba dari belakang. Ia menghunus pedangnya dan berkata bahwa banyak orang mengincar nyawa Biba dan ia disewa untuk melakukannya. Namun ia menawarkan diri untuk berpihak pada Biba jika diperintahkan. Biba menolak mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan jasanya. Karena marah, Enoku langsung menyerangnya. Biba menghindar dengan cepat dan membuatnya berlutut. Ia berkata bahwa pada akhirnya, Enoku tetap akan mengkhianatinya. Saat Biba hendak menghabisinya, Enoku memohon pertolongan. Ikoma segera datang menolong, namun justru gagal dan terjatuh tanpa ampun. Ikoma bangkit lagi menghadapi Biba, dan Biba bertanya mengapa ia berbelas kasih pada seorang pembunuh yang bahkan tidak ia kenal. Ikoma menjawab setengah hati bahwa pria itu meminta pertolongan. Sebelum perdebatan berlanjut, si gendut dan Ayame muncul dan meminta maaf atas tindakan Ikoma. Beberapa saat kemudian, wali kota mulai panik karena upaya pembunuhan itu gagal. Tiba-tiba, anak buah Biba datang.
membunuh para penjaga serta menteri dari ibu kota, lalu menyeret wali kota pergi tanpa suara. Di medan perang, Ayame kembali meminta maaf pada Biba, namun Biba berkata bahwa ia tidak keberatan. Ia bahkan menawarkan diri untuk mengantar Ayame sampai ke ibu kota. Ayame menerima tawaran itu meski ada perasaan aneh di lubuk hatinya. Saat dua kereta berangkat menuju ibu kota, si gendut bertanya pada Ikoma apa yang membuatnya gelisah. Ikoma mengeluhkan ajaran Biba pada Mumei bahwa yang lemah tidak pantas hidup. Si gendut berkata bahwa itu hal yang umum, namun Ikoma lalu mengatakan bahwa Mumei pernah bilang ia belum pernah digigit zombie, yang berarti ia diubah menjadi Kabani secara buatan. Si gendut merasa percakapan seperti ini bisa membahayakan mereka dan menyarankan agar berbicara di tempat yang lebih sepi. Di pihak lain, Mumei menjalani pemeriksaan di kereta Biba. Ia teringat hari ketika ibunya tewas. Biba melemparkan pisau dan menyuruhnya menyelamatkan diri. Dalam keputusasaan, Mumei membunuh pria yang membunuh ibunya, dan Biba menerimanya dalam kelompok. Ia berkata bahwa ibunya akan hidup jika ia melawan, lalu memberinya nama baru. Kemudian Mumei disuntik virus zombie agar berubah menjadi kabiner dan bertarung demi perintahnya. Kembali ke masa kini, setelah pemeriksaan selesai, Biba memerintahkan Mumei untuk membawa kunci utama milik Ayame. Mumei mencoba bertanya kenapa, namun Biba hanya menyuruhnya melakukan perintah. Setelah ia pergi, Biba memasuki laboratorium rahasianya, tempat ia menahan para zombie dan menyimpan sebuah jantung zombie raksasa. Wali kota juga terikat di situ, ketakutan, bertanya mengapa ia dibawa ke tempat itu. Biba ingin tahu tentang perang 10 tahun lalu saat ia ditinggalkan di tengah kawanan zombie. Ia menanyai wali kota atas perintah siapa hal itu dilakukan. Wali kota memohon ampun dan mengaku itu atas perintah raja. Di saat bersamaan, Ikoma dan si gendut berada di atap ketika Ikoma merasakan keberadaan zombie dari kejauhan, dari arah kereta Biba. Ia heran kenapa Biba membawa zombie bersamanya. Sementara itu, Mumei mencapai kantor Ayame dan meminta kunci utama. Ayame bertanya untuk apa, tapi Mumei menyuruhnya berhenti bertanya. Ia siap mengambilnya dengan paksa, namun sopir datang dan mengatakan bahwa kunci itu ada padanya karena ia mengurus mesin. Ia menyerahkannya, tapi kemudian berkata bahwa itu hanya kunci ruang boiler. Mereka berdua bertanya-tanya mengapa Mumei membutuhkannya. Tiba-tiba si gendut datang berlari karena sesuatu terjadi pada Ikoma. Mumei menyerahkan kunci itu kepada Biba, namun Biba langsung sadar bahwa itu bukan kunci utama. Ia mengatakan bahwa Mumei ditipu dan bahwa Ayame serta yang lainnya mungkin belum sepenuhnya mempercayai mereka. Saat itu, Ikoma datang mengetuk. Biba berkata bahwa jika ia memaksa masuk, mereka harus membunuhnya. Mumei mengatakan ia akan mengusirnya. Di luar, Ikoma menanyai Mumei tentang zombie di kereta. Mumei menjawab bahwa mereka dibawa untuk penelitian. Ikoma bertanya apakah ia juga menjadi zombie demi penelitian itu. Mumei terkejut. Ia berkata bahwa ia memilih menjadi zombie agar bisa bertarung bersama Biba. Ikoma mengatakan bahwa itu salah, namun Mumei menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengerti perasaannya. Itu satu-satunya cara baginya untuk menjadi kuat dan menyelamatkan dirinya. Ketika Ikoma mencoba menghentikannya, Mumei mendorongnya dan berkata bahwa ia tidak tahu apapun tentang kakaknya. Mumei kembali masuk, sementara Ayame dan si gendut yang mendengar semuanya muncul. Ikoma berkata pada mereka bahwa Biba bukanlah pahlawan, melainkan pembunuh kejam. Ikoma memberitahu mereka bahwa saat ia membunuh sang assassin sebelumnya, lelaki itu tersenyum seolah menikmati mencabut nyawa. Keesokan harinya, kereta mereka berhenti di sebuah stasiun lain. Namun para petugas di sana tidak mengizinkan Biba dan para pengikutnya masuk karena sang raja takut padanya. Ini berarti kereta Ayame akan dipisahkan dari mereka. Ia memang merasa lega, namun tetap khawatir apakah hal itu akan membuat peluang mereka mencapai ibu kota semakin kecil. Ikoma lalu mengumpulkan semua orang penting dan mengatakan bahwa ia dapat merasakan kehadiran ratusan zombie di kereta Biba. Jadi pemisahan ini sebenarnya jauh lebih aman. Namun ia tetap cemas pada Mumei yang memilih ikut bersama Biba. Ayame pun sependapat dan Ikoma berjanji akan membawanya pulang. Sementara itu, Ayame pergi menemui wali kota-kota tersebut, seorang pria baik hati yang sama sekali tak terlihat berbahaya. Ia memberitahu Ayame bahwa ia juga memanggil Biba untuk bertemu. Sang raja sebenarnya menentang hal itu, namun akhirnya menyetujui dengan syarat para tamu hanya boleh membawa perempuan dan anak-anak. Yang ia tidak tahu, perempuan dan gadis yang dibawa Biba ternyata jauh lebih berbahaya dibanding prajurit manapun. Ketika rombongan Biba menuju kediaman wali kota, si gendut melihat mereka dan segera memberitahu Ikoma. Tak lama, Biba dan kelompoknya tiba di rumah wali kota, dan seorang samurai dari ibu kota langsung menodongkan senjata padanya karena tidak mempercayainya. Biba membiarkannya, namun lalu Mumei mulai gelisah dan berkata ia butuh ke kamar kecil. Wali kota yang tidak curiga meminta seseorang mengantarnya, tetapi Mumei memakai kesempatan itu untuk menjatuhkan para penjaga dan melarikan diri. Ikoma dan si gendut melihatnya berlari menuju jembatan dan langsung mengejarnya. Mumei melumpuhkan para penjaga dan menurunkan jembatan sebagai sinyal bagi para lelaki Biba yang sudah menunggu.
Ketika Ikoma dan si gendut tiba, mereka bertanya apa yang ia lakukan. Mumei manyun dan berkata bahwa ia hanya ingin membiarkan para pembebas masuk karena tidak adil bila mereka dilarang memasuki kota, padahal merekalah yang melawan para zombie. Ia bersikeras bahwa mereka tidak akan menyakiti siapapun. Namun ketika ia menoleh ke arah jembatan, ia melihat rombongan pembebas itu datang dengan sepeda motor sambil membawa kantong berisi darah, diikuti gerombolan zombie. Para penjaga kota panik dan Ikoma berlari mencoba menutup kembali jembatan. Tetapi salah satu pria pembebas menebas kabelnya dan melaju, memercikkan darah ke para penjaga, menarik perhatian zombie yang langsung menerobos masuk dan membantai siapa saja yang mereka temui. Saat alarm berbunyi, samurai yang menodongkan senjata pada Biba lengah, dan Biba dengan cepat menghabisinya. Samurai lain ditumbangkan bodyguard Biba, lalu Biba mencekik wali kota sebelum membunuh penjaga terakhirnya. Ayame mengambil senjata dan memintanya berhenti, tetapi Biba malah melemparkan pisau ke arahnya. Beruntung sopir bertindak sebagai perisai dan melindunginya. Di luar, Mumei terpukul karena menyadari kehancuran ini terjadi akibat ia membuka gerbang. Ia berlari mencari Biba untuk meminta penjelasan. Ikoma ingin mengejarnya, namun si gendut menahannya dan mengatakan bahwa mereka harus kembali ke kereta untuk mengevakuasi orang-orang. Ketika mereka tiba di kereta, para samurai berusaha menahan para zombie, dan Kuruzu memutuskan menjemput Ayame. Namun Ayame telah disandera Biba, dan Kuruzu melihat mereka memasuki kereta milik Biba. Di sisi lain, para prajurit kota yang panik mencoba naik ke kereta Biba hanya untuk ditembaki demi balas dendam. Di dalam kereta, Biba berada bersama bodyguard wanitanya yang tahu bahwa hari ini adalah akhir hidupnya. Ia menyuntiknya dengan serum khusus yang mengubahnya menjadi inti koloni zombie gabungan. Tentakel logam keluar dari tubuhnya, menyerap mayat zombie di sekitarnya, dan berubah menjadi monster raksasa. Biba memerintahkannya menghancurkan gerbang kota, dan ia melaju menerjang tembakan meriam serta peluru. Saat itu, Mumei tiba dan bertanya mengapa semua ini terjadi. Biba dengan dingin menjawab bahwa inilah dunia yang selalu ia inginkan. Pikiran Mumei kosong seketika. Tak lama, serum zombie menguasai bodyguard itu sepenuhnya, membuatnya berubah menjadi zombie murni. Monster raksasa itu meleleh karena ia tak lagi bisa mengendalikannya. Asisten ilmuwan menyarankan memakai antidot, namun ilmuwannya menolak. Di waktu bersamaan, Kuruzu menyelinap ke kereta untuk menyelamatkan Ayame. Ia mengalahkan para penjaga, namun sang ilmuwan menodongkan Gatling Gun. Melihat ilmuwan itu lengah, Ayame menjatuhkan asistennya dan merebut antidot. Ia mengancam akan membuangnya bila ilmuwan itu tidak berhenti, tetapi ilmuwan itu malah hendak menembaknya. Kuruzu melompat, menabraknya, dan mereka jatuh, membuat Ayame panik. Sementara itu, zombie wanita itu mengamuk dan membantai rekan-rekannya sendiri. Beberapa peluru mengenai tubuhnya, namun itu hanya membuatnya semakin brutal. Ia melepaskan ledakan magnetik yang meratakan bangunan, lalu menyerbu ke arah Biba yang hampir ketakutan. Ia berhenti tepat di depannya, karena sisa perasaan lamanya masih ada. Namun Biba menusuk jantungnya tanpa ragu. Mumei hanya bisa terpaku menyaksikannya. Pasukan pembebas kemudian bergerak menodongkan senjata ke semua orang. Ikoma melawan, namun dipukul hingga jatuh. Mereka mengatakan mereka tertarik pada darahnya, dan bila ia melawan, ia akan mati. Semua orang yang terinfeksi zombie dibantai, sementara Biba naik ke kereta dan berpidato. Ia berkata bahwa hari ini ia telah membebaskan semua orang dari kurungan. Menurutnya, manusia tak akan berkembang sebelum keluar dan melawan zombie. Itulah sebabnya ia akan menghancurkan tempat berlindung mereka dan memaksa mereka bertempur bersamanya. Ia menyebut ini jalan menuju pembebasan sejati. Ikoma memakinya namun langsung dipukul hingga pingsan. Semua orang dijadikan tahanan di dalam kereta. Ikoma dikurung dalam sebuah kandang dan menghabiskan waktu dengan mencatat sesuatu di tanah sambil memperhatikan para penjaga dan ilmuwan. Sementara itu, orang-orang dibagi menjadi kelompok untuk diambil darahnya. Salah satu teman Ikoma berkhianat dan memihak Biba, membuat semua orang, terutama si gendut, geram. Hari itu si gendut masuk ke kamp donor darah dan melihat salah satu letnan Biba menyiksa seorang pria yang hanya meminta istrinya dibebaskan dari donor darah. Ia menawarkan diri menyumbang 2 kali lipat demi istrinya, dan sang letnan menerima hanya untuk memotong tangannya. Si gendut mencoba melawan, namun para penjaga mengalahkannya. Ia kemudian menjenguk Ikoma, meminta tahu kapan mereka akan bergerak karena ia tak sanggup lagi melihat semua ini. Ikoma mengatakan bahwa ia akan melakukannya besok malam saat para penjaga datang mengambil darah. Ia bertekad keluar dari kandang dan menghentikan Biba dengan tangannya sendiri. Pada saat yang sama, Biba tengah mengadakan pertemuan dengan Ayame. Ia mengatakan bahwa jika Ayame ingin memastikan keselamatan rakyatnya, ia harus membuat pamannya di ibu kota membuka gerbang dan mengatur pertemuan antara Biba dan ayahnya. Ayame tak punya pilihan selain menyetujui itu. Ia kemudian bertanya apa yang akan Biba lakukan saat bertemu ayahnya nanti. Dengan dingin, Biba menjawab bahwa 10 tahun yang lalu, sang raja mengirim pasukan berjumlah 400.000 orang untuk memusnahkan para zombie. Saat itu Biba, yang masih berusia 12 tahun, sudah menjadi komandan.
mereka sempat membuat banyak kemajuan dan berhasil membebaskan banyak kota dari serangan zombie. Namun, bantuan dan perbekalan tiba-tiba berhenti datang. Perlahan, seluruh pasukan mereka hancur. Menurut Biba, semua itu terjadi atas perintah ayahnya, dan itulah alasan ia ingin menghukumnya. Malam itu, Ikoma menjelaskan rencananya kepada teman-temannya. Ia berniat merebut kendali ruang mesin di dalam kereta karena jika ia bisa menguasainya, Biba harus memenuhi tuntutannya dan melepaskan semua sandera. Mereka akan bergerak ketika orang yang mengangkut darah ke arah zombie di bagian depan kereta datang. Semua tahu rencana itu berisiko, namun mereka tak punya pilihan lain. Mereka sepakat mendukung Ikoma sekuat yang mereka bisa. Waktu eksekusi pun tiba. Tepat sebelum para pembebas datang mengambil darah, semua orang sudah bersenjata seadanya, pipa, batang besi, dan alat apapun yang bisa dipakai. Ikoma menggunakan kawat untuk keluar dari kandangnya dan berdiri mengantre, siap mengadang para pengumpul darah. Begitu mereka sadar Ikoma sudah bebas, para penjaga mengepungnya, tetapi teman-temannya melepaskan uap panas ke seluruh ruangan, memberi keuntungan bagi mereka. Teman Ikoma yang sebelumnya berpura-pura berkhianat hampir diserang oleh si gendut. Tetapi Ikoma menghentikannya dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah mata-mata yang memberi informasi tentang gerakan para pembebas. Tak lama kemudian, si bajingan bermasker muncul sambil menyandera seseorang. Ia melemparkan sandera itu ke depan, lalu menyerang para pemberontak. Ikoma menangkis serangannya dan membantingnya ke dinding. Lelaki itu tahu dirinya kalah, namun tiba-tiba ia mengeluarkan pistol. Saat ia hendak menembak Ikoma, si gendut datang dan menjatuhkannya. Dengan itu, mereka berhasil mendapatkan senjata sungguhan dan maju menyerbu kereta Biba. Mendengar kabar ini, Biba memerintahkan Mumei untuk menangani mereka. Mumei ragu dan Biba mengancam akan menghentikan pemberian obat yang membuatnya tetap menjadi manusia. Meski begitu, Mumei menolak melukai teman-temannya. Biba memerintahkan prajuritnya menangkapnya. Saat melihat obat di tangan mereka, Mumei melarikan diri dan menjatuhkan para penjaga yang mencoba menahan. Namun, salah satu letnan berhasil membuatnya roboh. Dan karena ia kekurangan darah, jantung zombinya mulai bereaksi. Atas perintah Biba, para asisten menyuntiknya hingga pingsan. Mumei sempat berteriak memanggil Ikoma sebelum kesadarannya hilang. Sementara itu, Ikoma dan si gendut menerobos maju, sementara teman-teman mereka menahan para pembebas. Mereka mencapai ruangan di sebelah ruang mesin, tetapi tak ada satupun kunci yang cocok. Ikoma mencoba meledakkan gemboknya, namun gagal. Saat itulah Biba dan pasukannya tiba. Dengan nada meremehkan, ia mengatakan bahwa ia sudah tahu Ikoma akan memberontak, sehingga kuncinya telah ia tukar. Ia lalu menembak Ikoma, namun si gendut menahan pelurunya. Dengan napas tersisa, ia berkata bahwa ia selalu menyesal tak bisa menolong Ikoma saat ia ditembak peruzu dulu. Kini ia bisa mati dengan tenang, karena akhirnya melakukan hal yang benar. Ikoma terpukul, sementara Biba memperlakukannya seperti objek penelitian, dan meminta Ikoma menggambarkan bagaimana rasanya kehilangan sahabat sendiri. Ikoma mencoba menyerang Biba, tetapi tangan kanannya ditendang dan ia dihajar habis-habisan. Ia bangkit lagi, namun peluru berikutnya menembus lengannya, membuat kenang-kenangan milik adiknya terlempar. Si gendut dalam napas terakhir mengambil benda itu. Pada saat yang sama, Biba memanggil Mumei untuk membunuh Ikoma. Gadis itu sudah sepenuhnya dicuci otak. Sebelum Ikoma bisa menyadarkannya, ia menusuk dada Ikoma dan melemparkannya keluar kereta. Biba memujinya dan kembali berjalan, sementara Mumei berdiri tanpa ekspresi. Tak lama teman-teman Ikoma menemukan si gendut yang sudah tak bernyawa. Mereka patah hati. Seorang perwira menyuruh mereka kembali ke ruangan masing-masing. Namun si gadis pemalu meledak marah dan menantangnya untuk membunuh mereka sekarang kalau memang niatnya begitu. Para bawahan Biba akhirnya mundur dan semua orang membawa si gendut pulang ke gerbong mereka. Di dalam ruang mesin, Biba berkata kepada Mumei bahwa ayahnya selalu menjadi pengecut. Suatu malam ketika lampu padam, ayahnya mengayunkan pedang karena ketakutan dan melukai putranya sendiri. Namun, alih-alih bertanggung jawab, ia justru menyalahkan rasa takut itu. Sejak hari itu, Biba membencinya. Kini ia berniat menghancurkan sang ayah dan kota ibu kota untuk selamanya. Ia menyuntikkan serum pada Mumei, mengubahnya menjadi inti dari koloni raksasa yang akan ia gunakan untuk menggulingkan gerbang ibu kota. Di ibu kota, sang raja menyampaikan pidatonya tentang tirani Biba, yang bahkan menghancurkan sebuah kota demi menyerangnya. Ia berkata, rakyat tidak perlu takut karena mereka akan mengalahkan Biba dan pasukannya. Saat pidatonya selesai, seorang operator ingin memberitahu rakyat tentang monster koloni raksasa, tetapi raja membunuhnya dengan alasan bahwa terlalu banyak informasi akan menimbulkan ketakutan. Di sisi lain, tubuh Ikoma terhempas ke pantai oleh ombak. Ia terbangun setelah mimpi buruk di mana adiknya berubah menjadi Mumei dan menyerangnya. Ia teringat kematian si gendut dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Saat ia meratapi nasibnya, seekor zombie muncul. Ikoma segera berlari dan bersembunyi di bangkai kapal. Sementara itu di ibu kota, kereta Ayame tiba di gerbang. Para penjaga memberitahu raja bahwa Ayame telah menangkap Biba. Ia diizinkan masuk dan di depan para penjaga ia menunjukkan tawanan itu.
Ini semua hanyalah permainan agar rakyatnya tetap aman. Pamannya sudah menunggu, namun tak ada yang percaya bahwa ia benar-benar mampu menangkap Biba. Ayame bersikeras bahwa seluruh awak keretanya berjuang keras untuk itu dan meminta mereka diberi tempat berlindung. Para pejabat memutuskan bahwa semua orang harus dikarantina selama 1 minggu, dan Ayame setuju. Ia lalu dipanggil ke istana bersama tawanan Biba. Sementara itu, Ikoma masih gemetar ketakutan di dalam kapal saat tiba-tiba Kuruzu muncul. Setelah mendengar apa yang terjadi, ia terkejut dan bertanya mengapa Ikoma kabur dan meninggalkan semuanya. Ikoma berkata bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat itu, sang ilmuwan muncul dengan tangan terikat, langsung memeriksa kondisi Ikoma. Kuruzu menarik Ikoma menjauh dan memintanya ikut membantu membebaskan semua orang. Ikoma mengatakan ia tidak sanggup dan Kuruzu membalas tegas bahwa kalau begitu ia boleh tinggal dan mati di sana. Kuruzu pergi meninggalkannya, sementara Ikoma jatuh terduduk, hancur secara emosional. Di ruang takhta, Biba berlutut di hadapan raja. Ia memohon, jika sang raja pernah menganggapnya sebagai anak, maka bunuhlah ia dengan tangan sendiri. Raja menurut, mengambil belati hadiah lama yang pernah ia berikan kepada Biba. Namun saat hendak menariknya, sebuah jarum kecil menembus tangannya. Biba mulai berpidato bertanya apakah mereka tahu bagaimana ia selamat dari serangan zombie 10 tahun lalu. Ia berkata bahwa ia bisa membedakan manusia dan zombie tanpa harus memeriksa, dan mengumumkan bahwa ada satu zombie di ruangan itu saat ini. Semua orang tegang, hingga tiba-tiba raja berubah menjadi zombie. Seorang penjaga panik menembaknya, tetapi raja tidak mati. Biba memerintahkan semua orang untuk terus menembak karena satu peluru tidak cukup. Para tentara menembak tanpa henti, dan setelah itu Biba bangkit untuk menghabisi ayahnya sendiri. Ia berkata bahwa ia bukan sedang membunuhnya, tetapi rasa takutlah yang benar sebelum menusuk jantung ayahnya. Namun balas dendamnya belum selesai. Ia mengumumkan kepada seluruh kota bahwa kemungkinan masih ada zombie yang bersembunyi di antara mereka. Kepanikan meledak. Beberapa warga berubah menjadi zombie dan kekacauan pecah. Paman Ayame segera menariknya menjauh dari bahaya. Sementara itu, para bawahan Biba membunuh para penjaga gerbang dan membuka jalan bagi kereta mereka, lalu menjatuhkan zombie ke dalam kota dari udara, menghancurkan segalanya sesuai rencana. Ketika seorang pria terlihat menginjak-injak mayat ayahnya, Biba menembaknya, lalu duduk di atas takhta, tenggelam dalam kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. Di sisi lain, Kuruzu berusaha menyalakan sebuah motor. Ilmuwan yang bersamanya mendesak agar ia cepat, kalau tidak mereka akan terlambat menyaksikan transformasi Mumei. Ikoma, yang sudah putus asa, meminta Kuruzu meninggalkannya. Ia merasa sudah tidak berguna. Namun Kuruzu mendekatinya dan menjelaskan bahwa luka tusukan Ikoma nyaris mengenai jantung. Dan untuk meleset sepresisi itu, Mumei pasti sengaja menghitungnya. Ia berkata bahwa alasan Ikoma masih hidup hanyalah karena Mumei menyelamatkannya. Namun kini ia tidak bisa membalas budi itu karena Mumei sedang berubah menjadi monster sungguhan. Kata-kata itu membangkitkan kembali semangat Ikoma. Di tempat lain, Mumei berjalan di antara tumpukan mayat. Mutasinya telah dimulai. Ia menyesali bahwa ia tidak dapat menyelamatkan siapapun, dan mimpinya tidak akan pernah terwujud. Ia mengingat perkataan ibunya, bahwa kupu-kupu membawa jiwa orang mati ke alam lain. Kupu-kupu itu kini tampak di mana-mana. Energi dari jantung zombie di tubuhnya meledak membentuk sayap. Kekuatan itu menarik zombie dan mayat di sekitarnya, menyatu menjadi satu wujud raksasa bersamanya. Sementara itu, Ikoma merapikan rambutnya sambil memikirkan apa yang dikatakan ilmuwan. Serum hitam dapat mengubah zombie perempuan menjadi inti monster koloni. Dan satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah menyuntikkan serum plasma putih. Ia menempelkan pistol penusuk ke tangannya, lalu meminta ilmuwan menyuntiknya dengan serum hitam. Meski ilmuwan memperingatkan bahwa pada laki-laki, efeknya hanya memberi kekuatan besar dengan mengorbankan usia hidup. Ikoma menerima risikonya. Ia hanya ingin membunuh Biba dan menyelamatkan Mumei. Ia menyuntikkan serum biru, kekuatan besar mulai tumbuh dalam dirinya. Kalung pengekang di lehernya menahan kekuatan itu, dan ilmuwan menegaskan ia harus melepasnya untuk mengeluarkan potensi penuh. Ikoma merobek kalung itu, bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun yang ia sayangi mati. Ikoma dan Kuruzu menuju stasiun. Mereka menghabisi zombie dengan cepat, tetapi Ikoma mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sedikit demi sedikit. Kuruzu berjanji, jika ia berubah sepenuhnya menjadi zombie, ia sendiri yang akan mengakhirinya. Penduduk ibu kota tiba di penjara tempat teman-teman Ikoma dikurung. Mereka ingin membakar mereka, menuduh bahwa merekalah pembawa virus. Namun Ayame datang tepat waktu, meyakinkan mereka bahwa itu tidak benar. Ketika warga menodongkan senjata padanya, ia melangkah maju dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu kehilangan kemanusiaan hanya karena ketakutan. Warga mulai percaya, dan ia memerintahkan semua orang untuk segera meninggalkan kota. Di sisi lain, Mumei terus diserang oleh pasukan pertahanan ibu kota. Tetapi pikirannya tenggelam dalam mimpi buruk berisi kupu-kupu merah yang mengejarnya.
Ia mencoba mengusirnya, tetapi malah menghancurkan rumah-rumah. Biba senang melihat kekacauan ini dan merencanakan pelarian. Namun ketika mereka melihat Ikoma datang, semua panik. Prajuritnya menembak, tetapi Ikoma menjatuhkan mereka sambil berkata bahwa ia hanya datang untuk Biba dan Mumei. Penyerang lain mencoba menembaknya dari atas, namun Kuruzu tiba tepat waktu untuk melindunginya. Lalu bawahan utama Biba mengarahkan kereta hitam mereka langsung ke Ikoma, sementara prajurit lain menusuknya untuk menahannya. Ikoma menghempaskan mereka dan melepaskan ledakan magnetis yang mengangkat kereta itu ke udara dan meledakkannya. Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa melakukan itu, tetapi ia merasakan tubuhnya semakin tak terkendali. Kuruzu menghampiri dan Ikoma meyakinkan bahwa ia masih manusia. Anak buah Biba muncul untuk menghabisinya, tetapi Ikoma menangkis serangan itu dan menusuk jantungnya, berkata bahwa orang sepertinya tidak pantas hidup. Dari jauh, Biba menyaksikan semuanya. Seorang asisten lab datang membawa bial penawar jika keadaan benar-benar memburuk. Biba mengambilnya, lalu memerintahkan bawahannya untuk melarikan diri sementara ia menyelesaikan semuanya di sini. Ia melonggarkan kerahnya, siap melepaskan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Sementara itu, Ikoma dan Kuruzu terus berlari menuju Mumei, tetapi jembatan tiba-tiba runtuh. Kuruzu jatuh di sisi lain, dikepung zombie. Ia berkata bahwa ia baik-baik saja dan memohon agar Ikoma terus maju. Ikoma berlari menuju Mumei, memanggil namanya penuh kepanikan. Di tengah keputusasaan itu, ia melihat secercah harapan. Namun Biba tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Tak ingin rencananya diganggu. Keduanya langsung saling berhadapan. Biba menatap Ikoma dan bertanya mengapa ia mengorbankan hidupnya dengan meminum serum hitam. Tapi Ikoma menegaskan bahwa ia akan menyelamatkan Mumei, apapun harganya. Biba menggeleng dingin, berkata bahwa itu takkan pernah terjadi. Ia mendorong Ikoma, lalu mencoba menusuknya, hampir saja mengenai jantungnya. Memanfaatkan celah kecil itu, Ikoma merebut pedang Biba dan menghancurkannya, lalu melompat menyerang. Biba masih sempat bertahan dan memelintir lengan Ikoma, tapi Ikoma melepaskan denyut magnetik yang melemparkan musuhnya jauh. Dengan langkah mengancam, Ikoma mendekat untuk menghabisinya, membuat Biba gemetar ketakutan. Namun tiba-tiba Ikoma berhenti, kesadarannya memudar. Melihat itu, Biba merasa ini kesempatan emas. Ia mendekat diam-diam dari belakang siap menghabisi Ikoma. Sementara itu, Mumei berusaha mempertahankan harapan dari suara Ikoma. Saat ia mencoba meraih kupu-kupu biru di antara sekumpulan kupu-kupu merah, batu yang selalu dibawa Ikoma terlepas dari tangannya dan jatuh ke kolam di dekat mereka. Suara percikan itu membuat Ikoma tersentak bangun. Ia berbalik dan menusuk Biba, menghancurkan lengannya dan membuatnya jatuh ke kolam. Ikoma langsung berlari ke Mumei, memeluknya erat sambil menyuntikkan antidot ke tubuhnya. Antidot itu bekerja seketika. Tubuh Mumei kembali normal, tentakel logam yang melilitnya meleleh. Monster raksasa itu pun berubah menjadi genangan cairan hitam. Ketika Mumei akhirnya tersadar, ia sudah benar-benar kembali seperti semula. Ia melihat Ikoma tak sadarkan diri di kejauhan dan berusaha menghampirinya. Namun Biba muncul lagi dan mulai menembaki Ikoma. Mumei memohon agar ia berhenti, tapi Biba tetap bersikeras ingin menuntaskan pertarungan. Ia mendekat untuk menusuk Ikoma, hingga Mumei membalikkan keadaan. Dengan sebuah besi tajam, ia menusuk jantung Biba. Sambil meminta maaf, ia berkata bahwa meski mereka lemah, mereka akan bertahan hidup dan mewujudkan mimpi mereka. Di tempat lain, Ayame dan para penyintas mengumpulkan semua orang ke dalam kereta. Mereka bingung menentukan jalur mana yang aman, karena mereka yakin Biba pasti menyisakan satu rute untuk melarikan diri. Saat itu, bawahan terakhir Biba datang bersama para prajuritnya. Ia menawarkan informasi yang dibutuhkan Mumei asalkan mereka diizinkan naik. Tak ada yang percaya, bahkan seorang gadis menamparnya. Namun Ayame memutuskan membiarkan mereka naik demi keselamatan semua orang. Pria itu pun membawa kabar baik. Ikoma, Mumei, dan Kuruzu masih hidup. Di lokasi pertempuran, Mumei menjaga Ikoma yang tampak seperti kehilangan seluruh hidupnya. Kuruzu datang membantu, tapi mereka tetap tak bisa membangunkan Ikoma. Saat itu, terdengar suara teman-teman mereka memanggil dari dalam kereta, menyuruh mereka menuju stasiun nomor 13 untuk melarikan diri. Kuruzu mengangkat Ikoma ke pundaknya dan mengatakan Mumei harus bersiap. Mereka berlari menembus gerombolan zombie. Setibanya di kereta, semua orang sudah menunggu dengan selimut besar untuk menangkap mereka. Mumei terharu melihatnya. Ia melempar Ikoma lebih dulu, lalu melompat menyusul. Kuruzu juga melompat, tetapi terpeleset. Untungnya Ayame menangkapnya, membuat wajahnya memerah malu. Begitu semua selamat, masinis mendorong kereta ke kecepatan penuh. Rel-rel runtuh di belakang mereka, dan tak lama kemudian ibu kota pun ikut hancur. Di dalam kereta, Mumei mencoba membangunkan Ikoma sambil menangis. Ia mengguncangnya, hingga Ikoma akhirnya membuka mata dan berkata ia hanya ingin tidur. Mumei langsung memeluknya dengan gembira. Baru kemudian ia sadar bahwa gejala serum hitam telah menghilang. Ia menemukan bahwa sebelum tewas, Biba sebenarnya menembak Ikoma dengan antidot.
sebuah penebusan terakhir yang tak terduga. Segalanya kembali normal. Mumei lalu menyerahkan kenang-kenangan dari adik Ikoma dan perjalanan mereka pun berlanjut.